لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الحبائب Syidanana, aba'ana, wa'namana, a'yan, sayyidah alawiyin, semuanya yang kami hormati bagi kami muliakan. Wa nakhussuh bidzikir Al-Habib Abdullah bin Alawi As-Sigaf dan segenap habaib yang lain yang rasanya tidak sanggup Al-Faqir untuk menyebut satu-satu karena demikian banyaknya tanpa sedikit pun mengurangi ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum semuanya. Segenap masyayikh, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat semuanya yang kami hormati dan kami muliakan. Tak lupa kepada seluruh kepanitiaan dari majelis juga wa nakhussuh bidzikir kepada pemasuk beliau Al-Habib Al-Ustaz Ali bin Idrus bin Adil, dan juga tak lupa kepada beliau Al-Habib Al-Ustaz Muhammad bin Abdul Masikah, semua hadirin yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kita itu adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita satu hal. Bahkan beliau bersumpah, "Ama wallahi inni la akhsyakum billah wa atqakum." Maka ketahuilah, demi Allah, aku bersumpah, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir As-Samarqand diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kalau baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum enggak dibaca min anfusikum, tapi dibaca min anfasikum. Telah datang seorang rasul dari yang paling mulia di antara kalian. Karena itulah enggak heran kalau Imam Muhammad bin Zaid Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu wa radha di dalam memperbandingkan antara kemuliaan para anbiya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka singkat kata beliau mengatakan wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Semua nabi itu mulia, tapi kemuliaan mereka ketika diperbandingkan dengan kemuliaan Rasulullah hanyalah tetesan dibandingkan lautan, hanyalah butiran hujan dibandingkan derasnya hujan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam. Tapi ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah enggak ikut sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu menginformasikan kepada kita, innallaha baru wa malaikatahu. Allah baru malaikat yang demikian banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu hanya berlaku seumur hidup sekali. Karena jelas Allah Maha benar dalam firman-Nya. Ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, fi'ilnya fi'il madhi, kata kerja lampau, intahal amat, sudah selesai masa para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Tapi ketika satu pertanyaan tersebut kita arahkan pertanyaan yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada malaikat yang sampai saat ini bersolawat kepada Rasulullah? Maka ketahuilah jawabannya bukan hanya ada, tapi banyak.
Malakun, satu malaikat. Malakani, dua malaikat. Tapi kalau malaikatun innallaha wa malaikatahu. Banyak para malaikat Allah ciptakan mereka secara khusus untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apakah sampai sekarang? Iya. Karena Allah berfirman bukan dengan menggunakan fi'il madhi. Bukan sallallahu ala nabi. Tapi yusalluna ala nabi. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Dari segi balaghah dikatakan yadullu ala istilzam wal istimrar. Menunjukkan makna kesenantiasaan Allah dan malaikat-malaikatnya entah mulai kapan dan entah berakhir sampai kapan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kita wajib iman sama Nabi Adam. Tapi kita tidak wajib membuktikan iman kita kepada beliau dengan sujud sebagaimana malaikat sujud. Tapi untuk Rasulullah SAW perlu pembuktian. Nggak cukup hanya mengatakan iman, nggak cukup hanya mengatakan cinta, maka Allah tegur dan Allah sapa keimanan kita. Setelah Allah beritahukan kepada kita Allah dan malaikatnya bersolawat kepada beliau, baru Allah panggil kita. Allah tegur bukan ya ayuhan nas, tapi Allah tegur dan Allah sapa adalah keimanan kita. Artinya ada benang merah, ada keterkaitan yang kuat antara iman kepada Nabi, baru sallu alaihi wasallimu taslima, antara solawat dan menghaturkan sebaik-baik salam kepada Rasulullah itu adalah bukti keimanan seseorang. Jarang dia solawat, mungkin dia punya iman, tapi imannya masih berupa benih. Tapi semakin dia banyak bersolawat, ibarat benih itu dia siram setiap hari, dia pupuk dan dia rawat, sehingga syafaat adalah buah yang dihasilkan nanti ketika ada di akhirat. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ketika Nabi Musa mendengar langsung kalam Allah Subhanahu wa taala, beliau enggak puas sehingga beliau munajat kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan kepada diriku zat-Mu sehingga mata kepalaku menyaksikan dan memandang zat dengan tegas. Singkat Allah menjawab, lantaran selagi kamu hidup di muka bumi, enggak ada waktu buat kamu untuk ketemu sama aku. Nabi Musa minta, nggak dikasih. Tapi Rasulullah nggak pernah minta, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amul Huzun, tahun duka, di mana meninggal Siti Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, meninggal paman tercinta beliau Abu Thalib. Di tahun yang sama, maka beliau bersedih. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam dan Allah nggak nunggu Rasulullah minta untuk dihibur oleh Allah. Tapi Allah perintah Jibril untuk cari ke surga Buraq guna menjemput kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Ketika Nabi Musa minta, nggak dikasih. Rasulullah nggak pakai minta, dikasih. Ketemu, dikasih. Apa fungsi, apa guna Allah mempertemukan atau mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Untuk kami Allah mempersaksikan kepada dia Rasulullah min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami Allah. Buraq bagaimana dengan kecepatannya, surga bagaimana dengan penghuni disertai dengan kenikmatannya, begitu juga dengan neraka, langit yang berlapis-lapis, semua itulah tanda kebesaran Allah. Sampai pada akhirnya Allah tegaskan satu hal di akhir ayat, innahu huwas sami'ul basir. Dialah as-sami, Rasulullah yang mendengar kalam Allah, al-basir. Dialah Rasulullah yang mata mulia beliau mandang zat yang telah menciptakan dan memuliakan beliau demikian hebat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ketika akan naik ke Bukit Tursina nggak melepas sendal, sehingga ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, ikhla'na alaika ya Musa innaka bil wadil muqaddas. Wahai Musa, lepas sandal kamu berada di lembah yang suci, tempat yang suci. Maka Rasulullah ketika akan dilepas oleh Jibril, karena Rasulullah sebentar lagi akan naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah cerdas, dikasih tahu sekali cukup. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah karena nggak melepas sendal ketika akan naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang suci. Maka Rasulullah berinisiatif untuk melepas sendalnya sebelum tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ketika beliau akan melepas sendalnya, justru ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taf'al ya Muhammad? Apa yang kamu lakukan wahai Muhammad? Aku lepas sandalku. Musa hanya ke Bukit Tursina, aku perintah lepas sandalnya ya Rabb. Maka tentu Sidratul Muntaha ada tempat yang lebih layak untuk aku lepas sandalku. Perhatikan bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, ketahuilah, Musa kamu.
Sallu ala Nabi Muhammad. Musa, kamu beda wahai Muhammad. Kemudian ya Rob, pakai itu sendal sampai ke situ muntah. Ibarat kata kalau kita memuliakan tamu, saking kita memuliakannya kita katakan nggak usah dilepas sandalnya. Kalau kita kedatangan tamu mungkin orang tua kita atau guru kita, mungkin kita saking memuliakannya kita katakan pakai sesendal-sendalnya. Begitulah cara, begitulah kemesraan antara Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu kalau itu asalnya murahan tapi karena memiliki keterkaitan dengan yang mahal, yang mulia maka ikut mulia. Sandal Nabi mungkin sandalnya kita lebih mahal dari segi produknya atau dari segi yang lain, tapi karena itu sandal dipakai oleh Nabi, Jibril aja nggak bisa ikut situ muntah, tapi sandal Nabi naik ke situ muntah. Karena sebagian ulama mengatakan replika terompah Nabi baik yang ada di kopiah atau yang menjadi bros atau menjadi cincin atau apapun itulah merupakan syiar. Dzalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu jangan sampai apapun yang ada replika terompah Nabi kita bawa ke kamar mandi atau kita cuci dengan pakaian yang kotor, pakaian yang najis dan kita taruh di bawah. Sebagian ulama itu mengatakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman nabi yang dipaksa kaya oleh Allah. Tapi Rasulullah nabi yang dipasrahkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi nabi yang bagaimana? Mau jadi nabi yang kaya, bahkan lebih kaya daripada Sulaiman. Pernah turun Jibril menghadap kepada Rasulullah SAW. Assalam yuqri'uka salam. Ya Rasulullah, Zat yang Maha Salam memberikan kepadamu salam. Dan Allah mengatakan jika engkau pandang gunung-gunung jadi emas bisa. Tapi Rasulullah menolak. Singkat cerita beliau menolak dan memilih untuk menjadi nabi yang sederhana. Pernah Jibril gandeng malaikat Ridwan menghadap kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat itulah pertemuan pertama kali antara Rasulullah dan malaikat Ridwan. Satu malaikat Ridwan membawa khazainul ardh, kunci-kunci dunia atau berangkas dunia ada semuanya di sini. Dihadapkan dan disajikan kepada Rasulullah. Rasul tanya, Jibril ini siapa? Ini Ridwan, malaikat menjaga surga. Apa hajatnya dia wahai Jibril? Dia bawa nampan atas perintah dari Allah kekayaan dunia. Apa perlunya? Ditawarkan kepada Anda khusus ya Rasulullah. Ditawarkan kepada Anda khusus. Singkat cerita, Rasulullah setelah musyawarah dengan Jibril menolak itu semuanya. Tetap memilih untuk menjadi nabi yang sederhana. Nabi Sulaiman nggak pernah ditawari. Mau nggak mau harus jadi nabi yang kaya. Jadi nggak selamanya orang fakir itu rendah. Fakir nggak, kata Imam Haddad, orang yang fakir tapi orang seburuk-buruknya orang fakir yang berharap kaya dan sebaik-baiknya orang kaya yang nggak takut fakir, kata Imam Haddad. Seburuk-buruknya orang fakir yang berharap kaya dan sebaik-baiknya orang kaya yang nggak takut fakir. Nggak selamanya orang fakir itu lebih rendah daripada orang yang kaya. Asal yang fakir nggak ada tendensi dengan duniawi. Dan ada kalanya yang kaya lebih mulia daripada yang miskin, asal sama. Yang kaya karena memang kehendak dari Allah, nggak ada tendensi dengan itu semuanya. Banyak ulama aulia yang mereka semuanya adalah kaya. Habib Ali al-Habsyi kaya, Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim juga kaya dan lain sebagainya. Nah, Nabi Idris, ada 3 nabi yang hidup sampai sekarang. Ada Nabi Idris, ada Nabi Isa, ada Nabi Khidir. Adapun Nabi Khidir khilaf di antara ulama. Apakah beliau ini nabi ataukah bukan? Pendapat mu'tamad bukan nabi. Nabi Idris hidup. Di mana beliau bertempat sekarang? Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami Allah tinggikan posisi Idris tempat yang mulia. Kalau kita merujuk kepada referensi tafsir, banyak khilaf di antara ulama. Ada yang berpendapat langit ke-4. Ada yang berpendapat langit ke-6. Kalau kita ingat hadis Mi'rajnya Nabi, maka Nabi Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Idris langit ke-6. Tapi ada pendapat langit ke-7. Ada pendapat juga ada di surga. Mau langit ke-4 Rasulullah pernah sampai. Langit ke-6 Rasulullah pernah sampai. Langit ke-7 Rasulullah pernah sampai. Surga Rasulullah keliling. Tapi Sidratul Muntaha saya pernah sampai. Seolah-olah Sidratul Muntaha makhluknya Allah yang diciptakan khusus untuk menjadi perjumpaan antara Allah dengan Rasul tanpa kita bayangkan. Rahasia yang paling rahasia di dalam Islam salah satunya adalah kita nggak bisa menghikayahkan secara hak bagaimana peristiwa terjadinya perjumpaan
antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tampan, tapi ketampanan beliau separuh daripada ketampanan Rasulullah. Sehingga Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah dalam kitabnya Al-Insanul Kamil mengatakan kalau seandainya Zulaikha dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya bukan menyaksikan Yusuf yang ngiris-ngiris tangan nggak terasa, mereka menikam jantungnya nggak terasa. Kalau seandainya mereka satu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan majas. Ini bukan hiperbola. Sebagaimana bukan majas. Bagaimana Zulaikha dan teman-temannya ngiris-ngiris tangannya bukan majas, itu hak. Begitulah seandainya mereka menyaksikan wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menikam jantungnya kalau mereka nggak terasa. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Yusuf yang kalah tampan dibandingin Rasulullah digoda oleh Zulaikha, tapi Rasulullah yang lebih tampan 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Nggak ada perempuan Mekah, perempuan Madinah yang berani untuk menggoda Rasulullah, karena Allah berikan kepada Rasulullah apa yang tidak secara sempurna Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan hanya al-jamal, tapi juga al-jalal. Kewibawaan dan karisma yang menyeliputi ketampanan Rasulullah secara perfect, secara sempurna. Sehingga jangan yang perempuan, yang laki nggak punya mental untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Rasulullah, face to face dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar bagaimana para sahabat kalau sudah ada di hadapan Rasulullah sedang khutbah, mereka tunduk, menundukkan kepalanya sampai burung mengira mereka patuh. Mata mereka bukan mata yang mampu untuk bisa memandang dan menatap wajah mulia Rasulullah dalam tempo yang demikian lama, apalagi yang perempuan. Yang kafir saja nggak ada riwayat sepanjang Al-Faqir tahu mereka berani menantang duel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Mereka kalau ingin mencelakai Rasulullah selalu mencari kesempatan mencelah. Kalau kita ingat bagaimana Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah, yang sebelumnya di malam itu orang-orang kafir Mekah bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Tapi nunggu Rasulullah tidur. Nunggu Rasulullah tidur. Digantikan posisinya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan langsung. Padahal pendekar-pendekar kufar Mekah banyak, tapi nggak ada satupun riwayat mengatakan Muhammad maju, aku maju. Siapa di antara kita yang istrinya janda atau siapa di antara kita anaknya yatim? Nggak ada. Mereka itu kalau perang tahu Nabi ikut, itu bukan nyari Nabi di mana, tapi ingin melemahkan dakwahnya Rasul dan membunuh sahabat-sahabatnya. Nggak lebih daripada itu. Nggak ada satupun di antara mereka yang berani untuk duel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang tentunya kalau kita bahas satu-satu daripada kemuliaan Rasulullah yang mengungguli daripada kemuliaan para anbiya yang lain. Bahkan dari segi nama saja hanya satu nabi yang dikatakan wa rafa'na laka dzikra. Namanya, sebutan nama Rasulullah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu tampak betul bagaimana Allah memperlakukan nama-nama para nabi dibandingkan bagaimana Allah memperlakukan nama Rasulullah SAW. Untuk para anbiya Allah cukupkan, Allah panggil nama tanpa gelar. Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Ya Musa, aqbil wa la takhaf. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ya Yahya, khudhil kitaba bi quwwah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tapi untuk Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, Thaha, Yasin. Tidak akan pernah kita dapati di dalam Al-Qur'an nama nabi disebut tanpa gelar. Wa rafa'na laka dzikra. Ketika sampai ke telinga kita nama-nama para nabi, enggak wajib kita nyaut alaihi salam, bagus. Mendoakan baik orang lain itu mendoakan dirinya sendiri. Lantas bagaimana bisa kita bayangkan kalau kita yang doakan adalah para anbiya alaihi salam, bagus. Tapi nggak ada kewajiban. Kalaupun nggak ada resiko dosa, nggak ada resiko neraka. Nggak wajib. Tapi untuk Rasulullah SAW, Rasulullah celah. Jarang siapa mangdukir itu indah walam yusalli alaih. Yang disebut namaku di hadapannya, tapi nggak ada respon, nggak bergetar hatinya dan nggak bergerak lisannya untuk menyambut, merespon namaku dengan sholat dan ucapan wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Ya Aisyah, Aisyah celaka orang yang ketemu dengan aku nanti ada di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Al-Bakhil. Man ya Rasulullah al-Bakhil? Man dzukirtu indah walam yusalli alaihi. Disebut namaku, orang yang disebut nama Rasulullah
tapi nggak bergetar hatinya untuk menjawab nama tersebut dengan haturan salawat dan sebaik-baik salam kepada beliau, ya, itu adalah lebih kikir daripada orang yang nggak mau zakat. Kenapa? Orang nggak mau zakat masih ada sisi kelumrahannya karena ada yang berkurang dari dirinya. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi 1000 kali, 10.000 kali, apa yang kurang dari kita? Satu tetes keringat, 1 rupiah, capek, nggak ada. Kecuali penghalang kita adalah cinta. Kalau kita dalam cintanya sama Nabi, nggak ada capek. Tapi kalau kita kurang cinta sama Nabi, maka kita akan capek untuk menjawab setiap nama Nabi disebut depan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikr. Tinggi kemuliaan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullama dzukirtu dzukirta. Setiap aku disebut kata Allah, engkau wajib disebut bersama. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan Adam Rasulullah, bukan Idris Rasulullah, bukan Nuh Rasulullah. La ilaha illallah. Bukan Adam Rasulullah, bukan Idris Rasulullah, bukan Ibrahim Rasulullah, Muhammad Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Setelahnya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rafa'na laka dzikr. Ya. Kalau kita peka betapa luhur nilai kemuliaan Rasulullah, betapa tinggi kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika sholat, semua nabi kita sebut nama mereka dalam sholatnya kita, tapi nama Rasulullah lupa, nggak kita sebut dalam sholat, batal sholatnya kita. Seandainya kita sholat ketika tasyahud akhir, kemudian misal kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus salam, sah nggak sholatnya dia? Sah. Nabi Ibrahim, ketahuilah tidak ada satupun nabi yang disebut namanya sekalipun Nabi Ibrahim kecuali belakang nama Rasulullah SAW. Seandainya nama Nabi Muhammad nggak wajib disebut dalam sholat, niscaya tidak ada satupun nabi yang layak untuk nama mereka disebut dalam sholat. Wajib disebut nama Rasulullah. Yang lain buntut, mengekor dengan kemuliaan Rasulullah. Walaupun kita tahu bagaimana kenapa kok hanya Nabi Ibrahim yang disebut di dalam sholat,